Dunia hiburan menjadi dinamis karena selalu ada darah segar yang hadir sebagai rising star. Satu dari sejumlah bintang muda yang melesat cepat adalah Glenn Alinsky. Penampilan intensifnya di sinetron Buku Harian Naila beberapa waktu lalu mulai menyadarkan penonton bahwa sosok ini bakal terus mengisi hari-hari di layar kaca. Nyatanya memang demikian. Dengan logat bahasa Indonesia yang masih terbata, kerja keras Glenn berbuah hasil jua. Secara perlahan, ia memastikan posisinya sebagai bintang muda yang bersinar. Lahir 19 Oktober 1988 di Jakarta dari pasangan Michael dan Linda Alinsky, Glenn tak hanya mewarisi darah Indonesia dalam tubuhnya. Orang tua Glenn juga berdarah Thailand, Tibet, dan Cina. Di usia belia, Glenn awalnya hanya berlibur di Singapura bersama keluarga. Tetapi keluarganya kemudian memutuskan tinggal dengan mempertimbangkan bahwa Glenn dan dua kakaknya menikmati suasana Singapura di samping prospek pendidikan yang dianggap lebih baik. Maka jadilah 14 tahun hidup Glenn dihabiskan di Singapura. Terjun ke dunia sinetron adalah perputaran drastis hidup Glenn yang lain setelah peristiwa kepindahannya ke Singapura. Semula hanya ke Indonesia untuk membantu ibunya bekerja kantoran, Glenn akhirnya merasa hidupnya cocok di bidang akting. Bagaimanakah Glenn Alinsky memulai perjalanannya? Apa katanya tentang Singapura setelah ia beranjak dewasa? Bagaimana Glenn di mata teman-temannya seperti Chelsea Olivia, Naysila Mirdad, dan Dude Harlino, serta penggemarnya? Tahun lalu ketika pertama kali Glenn Alinsky hadir di televisi sebagai bintang, tampak sekali lidahnya sangat kaku. Ia gagap melafalkan dialog di sinetron dan kerap kebingungan menemukan kosakata yang tepat dalam sebuah wawancara. Masuk akal karena anak muda ini memang lama tinggal di Singapura. Gue lahir di sini dan terus gue TK di sini, gue lompat SD 1. Habis itu libur gitu, katanya sih libur. Jadi liburan ke Singapura dan habis di Singapura udah nggak balik lagi ke sini gitu. Jadi ya udah gue terusin sekolahan gue di Singapura dari SD, SMP semua SMA gitu. Berada di Singapura adalah sebuah putaran hidup yang drastis. Ketika itu Glenn baru berusia 5 tahun. Rupanya ia adalah produk dari keputusan orang tuanya yang nyaris tanpa rencana tetapi sepenuhnya rasional. Simaklah kepiawaian Glenn ketika memperkenalkan dirinya dengan 3 bahasa yang dikuasainya, yaitu Cina, Inggris, dan Indonesia. 我叫 Glenn Alinsky， 我今年18岁，我生日19号，10月19号，1988年。I live in Singapore for 14 years. Gue tahu sih gue WNI dan gue tahu gue tuh dari Indonesia gitu dan gue di Singapura. Di sana selama sebulan kelihatannya anak-anak tuh enjoy banget gitu tinggal di Singapura. Jadi kita sejak itu baru ada pemikiran bahwa kalau sekolah di sini mungkin dia akan bisa menguasai 3 bahasa sekaligus dengan dalam waktu yang bersamaan gitu. Kalau terus sekolah di Indonesia itu rasanya agak sulit ya menguasai 3 bahasa sekaligus untuk seperti anak-anak masih seumur dia gitu. Dan di negeri singa laut, Glenn Alinsky bukan hanya menyerap bahasa asing dengan baik, ia juga belajar bagaimana tumbuh sebagai anak mandiri dan tidak cengeng. Gue tuh sangat independen. Soalnya waktu gue di Singapura itu kan bonyok jarang di rumah dan jadi gue juga kalau ada apa-apa gue nggak boleh manja, gue nggak boleh cengeng, pokoknya gue harus mandiri gitu. I kind of enjoy it gitu yang freedom yang mereka kasih gue, yang the trust mereka kasih gue gitu. Jadi kayak gue ngerasa, waduh kayaknya banyak gue tuh kayak udah nganggap gue kayak udah dewasa gitu. Lo udah you're free to do whatever you want gitu, kayak gimana gitu. Tapi ya sih. Jadi gue dari kecil tuh dilatih untuk jadi mandiri. Selalu ada permulaan untuk sebuah tradisi baru. Di keluarganya, Glenn hanya mengenal bisnis, tetapi sejak kecil ia tidak terlampau tertarik pada kegiatan akademis yang prestisius dan enggan menekuni bisnis. Dibanding 2 kakaknya, Glenn lebih suka berada di luar rumah dan berekspresi di dunia seni. Studying is not my forte, itu gue berani ngaku gitu ya. Jadi gue nilai-nilai gue tuh nggak gitu bagus dan ya gue
jarang deh pokoknya kalau kayak gitu gue nggak gitu bagus lah. Tapi gue lebih ke outdoor, gue lebih ke yang tapi yang tentang seni gitu gue lebih suka, gue interested banget. Semua itu businessman gitu. Jadi seni ya gue interested aja gitu. 14 tahun berlalu, Glenn Alinsky kemudian kembali ke Indonesia karena sebuah tuntutan. Indonesia sebagai negeri kelahirannya bagi Glenn memang merupakan tempat pulang yang selalu dirindu. Meski di tubuhnya mengalir darah Tibet, Thailand, dan Cina, di Indonesia lah ia selalu ingin tinggal. Gue ngerasa, aduh ini Indonesia tuh kayak lebih gimana gitu. Soalnya di Singapura ya kan tempatnya kayak gitu-gitu doang. Nah kalau kalau di Indonesia itu lu bisa, misalnya lu udah capek di Jakarta, tempat ini, ya lu bisa ke Bandung, cuacanya beda, semuanya beda, bisa ke puncak, pandangannya beda, bisa kemana, kayak lebih free gitu. Kalau Singapura mau kemana-mana kan harus pakai paspor lah, harus transportnya juga susah deh, pokoknya ribet gitu kan. Dan kita kemudian tahu di negeri tempatnya dilahirkan, Glenn menemukan dunianya, dunia seni peran. Entah seperti apa masa depannya di bidang ini, tapi ia sudah berangkat dan mulai mendapat barisan penggemar. Glenn itu cakep, good looking lah pokoknya Glenn. Tampangnya rada-rada blow on gitu. Kalau gue matanya kali ya, mungkin dia kalau ngeliat cewek, matanya tuh dalam banget gitu. Lalu bagaimanakah Glenn memulai karirnya? Seperti apa yang menaklukkan keraguan tentang ketidakmampuannya berbahasa Indonesia dengan baik? I've been sitting here trying to find myself. Betapapun hidup memang kerap kali berisi keputusan-keputusan yang tidak terbayangkan. Glenn Alinsky juga merasakan hal itu ketika memutuskan pulang ke Indonesia, negeri tempatnya dilahirkan. Menjadi artis sinetron jelas tidak termasuk dalam rencananya, juga rencana keluarganya yang berlatar belakang pengusaha. Gue balik sini sebenarnya sih pengen bantuin nyokap gitu lah, pengen bantuin nyokap di perusahaan gitu. Tapi gue nggak suka gitu kayak di kantor terus, jadi coba-coba yang lain lah. Linda Alinsky, sang bunda, juga tidak mengira Glenn bakal menggeluti dunia keartisan dan secara perlahan dikenal sebagai bintang muda. Tetapi merunut jauh ke belakang, Linda memang sempat membersihkan angan tentang anaknya yang mungkin bisa bertaruh di layar kaca. Mungkin cute gitu ya waktu kecil, sering orang bilang gitu, aduh anak tante kok ganteng bener, kok lucu gitu ya. Nah, suka gitu. Jadi kadang-kadang sih ada bayangan gimana kalau suruh main iklan gitu waktu kecil gitu. Tapi itu dulu nggak pernah kesampaian, sampai kita pindah ke Singapura pun nggak pernah kepikir bahwa dia tuh bakal terjun ke dunia entertainment, itu nggak kepikir gitu. Saat kebosanan bekerja kantoran merayap, Glenn mulai menyatakan niatnya masuk ke dunia sinetron. Keluarga memberinya support dan Glenn mulai mengasah bakat itu dengan belajar kepada instruktur akting Eka Desitorus. Dari kursus inilah ia mulai percaya diri menawarkan kemampuan ke sejumlah production house. Gue belajar di Eka Sitorus sih. Eka Sitorus, belajar sebentar, habis itu gue coba casting ke Cinemark gitu. Jadi habis itu keterima, ya udah, baru itu karir baru mulailah di Cinemark. Dia datang sendiri sih sebenarnya ke Cinemark gitu, dan emang menarik ya, nggak diambil. Awal 2006 deh, kalau 2006 gue coba, ya nggak diterima, ya udah nggak apa-apa. Itu gue masuk lagi September, kalau nggak salah September gue coba lagi, ya keterima. I'm shocked and I think it's just my luck lah. Gue sangat beruntung gitu, dan it's gimana ya gue nggak tahu sih. Diterima bermain di sebuah sinetron tentu saja berkah yang tidak terlupa bagi Glenn. Tetapi dengan modal bahasa Indonesia yang terbatas, di sinetron pertamanya Glenn kerap kali menemukan kesulitan. Kan ada dialog apa ya? Tentang seseorang kumpul kebo gitu. Nah gue nggak tahu what the hell is kumpul kebo. Ini si Edo itu lagi kumpulin kebo tuh. Kumpulin kebo, dan suara tuh gila. Aduh. Yang gue di situ juga
kenapa sih gue ketawa, kok diikat sih, emang kenapa gitu. Tapi ya well. At first I was afraid, I was petrified. Tetapi waktu mengubah segalanya, secara perlahan seiring dengan kemampuan aktingnya yang semakin meningkat, bahasa Glenn juga semakin baik. Sekarang juga masih nggak karu-karuan sih, tapi ya seenggaknya lebih bagus daripada awal-awalnya gue masuk gitu. Soalnya kan ya gue udah lama di Singapura dan bahasa Indonesia gue tuh kurang banget gitu, dan sekarang lebih ya better dibandingin dulu gitu. Glenn sadar sepenuhnya perjalanannya di dunia akting masih terlalu dini untuk disikapi dengan kebanggaan berlebih. Kecuali bahwa ia sudah mulai dengan berani, belum cukup Apsa menyebutnya berprestasi di bidang ini. Yang penting do your best aja lah, do your best. And pokoknya tentang persaingan gini gitu sih gue nggak terlalu pikirin banget sih ya. Soalnya gue tuh dan gue tuh enjoy ke gaya hidup gue gitu, dan ya udah gue jalanin aja gitu. Dan jika ada pemain yang paling banyak bermain dengan Glenn, maka itu adalah Chelsea Olivia. Bersama Chelsea, Glenn sudah menyelesaikan sejumlah sinetron yang rata-rata sukses seperti Pangeran Penggoda, Buku Harian Naila, dan Selamat Jalan Natasha. Glenn orangnya pintar, gampang terima masukan orang, terus gampang belajar juga, terus nggak malu untuk bertanya. Itu sih aku seneng banget sama orangnya seperti itu. Pertama kali sih diem banget, anaknya tuh pertama kali diem banget, dan kayaknya anaknya tuh malu-malu gitu ya. Pas udah beberapa bulan kemudian panggilannya monyet. Kayaknya pendiam ya orangnya, nggak beda aja sama artis-artis yang lain gitu. Nggak glamor gitu lah. Tiba pada bagian terdalam dari permenungan tentang keberadaannya di Indonesia, Glenn merasa bukan semata karir dan popularitas yang patut disyukuri. Bagian pentingnya justru karena ia bisa benar-benar kembali dan menikmati dinamika serta keindahan negeri ini. Bagi Glenn, Singapura adalah negeri yang hanya menyenangkan untuk berlibur. Gue nggak sebel sama Singapura. Gue bukannya gue nggak suka sama Singapura. Gue suka, tapi gue kalau di Singapura tuh maksimum mungkin seminggu gitu untuk liburan gitu ya. Mereka nggak mungkin mau tinggal di situ untuk 14 tahun. Gue jamin nggak bakal mau. Dan Glenn kini begitu asik dengan karirnya. Ia menarik kesimpulan tentang kerja sebagai sarana bermain yang dijalankan secara serius. Maka ketika memandangnya sebagai bermain, Glenn merasa tidak perlu mencemaskan rasa lelah. Karir ini katanya tidak lagi soal uang dan popularitas, tapi soal bagaimana menikmati hidup. Gue tuh kerja tuh kayak main. Jadi main-main gue nggak ngerasa capek, nggak ngerasa lelah gitu lah. It's not about the celebrity status, it's not about the famous, it's not about the fame. Jadi it's not about the money, it's about enjoying the life. Tinggal dia mengasah kemampuan dia lebih baik lagi. Mungkin kalau dia mau belajar dan lebih giat lagi, mungkin akan lebih maksimal hasilnya gitu loh. Dia anaknya lucu ya, Enda? Baik. Nggak sombong ya? Nggak sombong. Terus bergaul sama kita juga enak gitu loh. Orangnya simple lah, nggak yang macem-macem. Tetapi begitu asiknya, Glenn sepertinya mengabaikan untuk tidak mengatakan kurang berminat melanjutkan pendidikan. Statusnya kini lulusan SMA di Singapura, ia masih belum memastikan akan meneruskan ke jenjang perguruan tinggi. Untuk sekarang gue masih nggak tahu mau ambil apa, dan gue juga masih nggak tahu tempatnya di mana, dan gue masih bingung lah istilahnya. Jadi ya udah, nanti aja ya we'll go with the flow gitu. Kecuali belum memastikan jenjang pendidikannya, Glenn juga belum memastikan siapa wanita yang akan menjadi kekasih hatinya. Tapi dalam hal percintaan Glenn, tentu saja pernah merasakan pahit manisnya jatuh cinta dan memiliki kekasih. Sebenarnya sih gue nggak banyak kriteria lah ya. Penting gue sama cewek itu ada chemistry, dan ya itu yang paling penting, kita nyambung, kita ada chemistry gitu. Jadi walaupun misalnya dia secantik apapun, kalau kita emang gak nyambung, kalau kita emang gak ada chemistry sama sekali, ya it's not gonna happen gitu kan. Ada rasa sayangnya dan ada rasa
mencintainya. Menjomblo atau punya kekasih nyatanya memang alamiah saja. Dan Glenn sepertinya tidak bersembunyi di balik apologi bahwa tanpa kekasih jauh lebih nikmat karena merasa terbiasa. Tapi kini sejak hari-hari Glenn disibukkan di lokasi syuting dan kerap dipasangkan dengan Chelsea Olivia lawan mainnya, berita bahwa Glenn tengah terpana asmara pada Chelsea pun begitu kuat. Lalu benarkah Glenn benar-benar jatuh cinta pada sosok Chelsea Olivia? Apakah Glenn terserang virus cinta lokasi? Pokoknya kalau dari segi fisik ya Glenn oke lah, karena tipe aku tuh aku nggak ada kriteria khusus untuk orang gitu. Jadi dia harus tinggi lah, dia harus ini lah. Yang pasti aku tuh nggak suka cowok botak dan cowok yang macam-macam gitu. Dan memang Glenn tidak macam-macam dan Glenn juga tidak botak gitu. Jadi ya jadi ya itulah gitu. Tapi kalau misalnya untuk dari segi fisik apa ya? Matanya kali. Kalau dia tuh kalau ngeliat orang buset tajam banget gitu. Jadi bikin Fisik. pasti kita kan ngeliat orang monyet tuh jangan ngeliatin gue. Bingsunya Kaget banget orang Kaget gara-gara lah. hari ini kan, gara-gara hari ini kan pasti gitu. Tapi kalau gue sih yang penting gue tahu diri dan I know what I'm doing gitu. Gue tahu gue lagi ngapain dan gue tahu apa yang benar apa yang enggak gitu. Jadi ya udah.